Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kurnia Cahaya Fadila, mahasiswa S1 Manajemen Keuangan Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23080574530. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengurus izin usaha untuk UMKM khususnya di bidang makanan dan minuman, yaitu usaha bakery atau roti. Bagi kamu yang punya mimpi membuka usaha bakery sendiri, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke cara mengurusnya, kita pahami dulu apa sih itu izin usaha, lalu kenapa sih ini tuh penting banget. Nah, sebenarnya izin usaha adalah dokumen legalitas resmi yang dikeluarkan pemerintah agar bisnis Anda diakui secara hukum. Nah, pengurusan izin usaha di Indonesia saat ini tuh dilakukan secara online melalui sistem namanya OSS atau Online Single Submission, di mana Anda akan mendapatkan NIB nomor induk berusaha yang juga menggantikan fungsi SUP dan TDP. Nah, kalau ditanya kenapa sih ini tuh penting banget? Nah, itu ada beberapa alasan. Ada 5 alasan sebenarnya. Yang pertama, usaha kamu jadi legal dan tidak bisa ditutup paksa oleh pemerintah. Lalu yang kedua, itu pelanggan dan mitra bisnis lebih percaya dengan usaha yang punya izin resmi. Dan yang ketiga, kamu bisa membuka rekening bank atas nama usaha yang punya izin resmi dan bukan nama pribadi. Dan yang keempat, kamu bisa mengakses modal usaha dari bank atau lembaga keuangan yang dengan lebih mudah. Lalu yang kelima, kamu bisa ikut pameran, bazar, atau tender yang mensyaratkan legalitas usaha. Jadi punya izin usaha itu sangat penting ya, dan bukan sekedar formalitas, tapi investasi jangka panjang untuk keseriusan bisnis kamu. Oke, sekarang kita bahas apa saja yang diurus oleh UMKM Bakery. Nah, beberapa izin utama yang perlu kamu miliki ialah pertama NIB. Nah, NIB itu nomor induk berusaha, merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Nah, OSS sendiri itu berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB berfungsi sebagai izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya. Lalu yang kedua adalah NPWP. Nah, NPWP ini kalau untuk UMKM biasanya bisa milik pribadi sendiri atau bisa juga usaha kalau misalkan memang sudah ada. Nah, biasanya kalau NPWP itu kalau misalkan belum tahu, itu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Lalu yang ketiga adalah SPP IRT. Nah, SPP IRT itu adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, ini adalah izin edar legal dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota untuk produk makanan dan minuman olahan skala rumahan yang memiliki resiko rendah. Nah, sertifikat ini itu berlaku selama 5 tahun. Nah, kenapa sih SPP IRT ini juga penting? Karena produk kamu itu produk yang kita bahas di sini kan adalah bakery ya, yang mana itu bakalan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, lalu yang tak kalah penting ialah sertifikat halal. Nah, sertifikat halal dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk produk makanan seperti roti atau kue. Sertifikat halal ini sangatlah penting dan sangat dianjurkan karena tujuannya agar bisa lebih dipercaya oleh konsumen muslim di Indonesia. Nah, ini sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau bisa disingkat BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sertifikat ini memastikan produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Dan yang kelima itu adalah izin lokasi. Nah, izin lokasi ini tuh
uh, Misalkan kalau ada gangguan apabila usaha bakery kamu itu memiliki toko atau tempat produk yang berdiri sendiri dan berpotensi menimbulkan gangguan seperti asap atau kebisingan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu langkah-langkah cara mengurus izin usaha UMKM bakery secara berurutan. Tenang, prosesnya tidak serumit yang kamu bayangkan. Langkah pertama adalah mendaftarkan NIB melalui sistem OSS. OSS adalah singkatan Online Single Submission, yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah. Caranya mudah, kamu cukup membuka website oss.go.id buat akun menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP kamu. Kemudian isi data usaha seperti nama usaha, bidang usaha menggunakan kode KBLI 10710 untuk industri roti dan sejenisnya, serta alamat tempat usaha. Setelah data diisi dengan benar, NIB akan langsung terbit secara otomatis dan bisa langsung diunduh. Prosesnya gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Langkah kedua adalah mengurus SWP IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Setelah NIB terbit, kamu bisa langsung mengajukan SPP IRT ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Dokumen yang disiapkan antara lain NIB yang sudah terbit, KTP pemilik usaha, dana lokasi produksi, daftar produk yang akan diproduksi seperti roti atau kue kering serta lainnya, serta foto tempat produksi. Setelah dokumen lengkap, petugas Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan atau inspeksi ke tempat produksi kamu untuk memastikan standar higienitas terpenuhi. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 7 hari hingga 14 hari kerja atau 2 minggu. Langkah ketiga adalah mendaftarkan sertifikat halal melalui BPJPH. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara online melalui website ptsp.halal.go.id untuk UMKM. Pemerintah menyediakan program sertifikasi halal gratis atau SAATI yang bisa dimanfaatkan agar tidak perlu mengeluarkan biaya sertifikasi. Kamu cukup menyiapkan dokumen seperti IB, SPP IRT, bahan baku yang digunakan, dan proses produksi secara singkat. Langkah keempat adalah mengurus NPWP apabila belum memilikinya. Kamu bisa mendaftar secara online melalui website erek.pajak.go.id menggunakan KTP dan data diri. NPWP biasanya terbit dalam 1 hingga 3 hari kerja. Dan langkah kelima adalah, atau yang terakhir, adalah mengurus izin lokasi apabila diperlukan. Jika usaha bakery kamu sudah memiliki toko atau tempat produksi yang berdiri sendiri, kamu perlu mengurus izin lokasi di kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Nah, itu semua adalah cara untuk mengurus izin usaha dengan baik dan benar. Semoga cara ini bisa membantu. Dari saya, Kurnia Cahaya Fadila, mahasiswi S1 Manajemen Konsentrasi Keuangan dengan NIM 230805745530, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.